Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi pertemuan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang materi terakhir yaitu chapter 17, Build a Small Network. Jadi di sini nanti kita akan membahas terkait tentang bagaimana kita membuat sebuah jaringan yang kecil. Namun sebenarnya teman-teman mungkin sudah pernah membuat ya jaringan-jaringan kecil seperti ini. Ya, contohnya ya smart home, ya, WiFi di rumah Anda dan sebagainya itu adalah contoh kecil dari smart network. Nah, nanti apa yang akan kita bahas di sini? Yaitu yang pertama adalah tentang bagaimana kita memilih device yang akan digunakan di smart network. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana memilih aplikasi-aplikasi apa saja yang nanti akan digunakan dan protokol-protokol apa yang nanti digunakan pada jaringan kecil tersebut. Kemudian scale to large network, yaitu bagaimana kita mempersiapkan jaringan kecil tadi supaya nanti ketika menjadi jaringan yang besar itu bisa tetap berjalan dengan baik. Kemudian melakukan proses verifikasi koneksi, kemudian konfigurasi host dan iOS, kemudian troubleshooting metodologi dan troubleshoot skenario. Baik, yang pertama adalah dalam memilih ya perangkat-perangkat jaringan yang ada di jaringan kecil, yang perlu kita perhatikan adalah topologi jaringan kita. Ya. Topologi jaringan ini mutlak mutlak digunakan. Ya, karena tanpa topologi kita tidak akan pernah ngerti apa yang dibutuhkan. Ya. Nah, ini adalah contoh dari topologi kecil. Ya, kalau ini contohnya ini adalah di kantor ya, ada router, kemudian ada switch yang menghubungkan di berbagai macam perangkat, ada server, ada printer, ada IP telepon, kemudian ada wireless router, ya, ada klien dan sebagainya. Ini contoh kecil dari kantor ya. Kalau di rumah mungkin teman-teman sudah pernah membuat ya. Ada yang berlangganan di provider yang broadcast, ya, broadband ya, provider broadband, ya, ada yang pakai IndiHome ataupun Excel dan sebagainya itu ya. Itu ketika Anda terapkan di rumah digunakan untuk WiFi, untuk kemudian digunakan untuk TV kabel dan sebagainya yang terkoneksi internet. Nah, itu adalah contoh kecil di rumah. Ya, kalau yang ini contohnya ini adalah di kantor. Nah, kemudian bagaimana cara kita memilih perangkat-perangkat yang digunakan pada jaringan kecil? Yang pertama kita harus sesuaikan. Yang pertama dengan budget ya, cost-nya. Ya. Tentu saja cost ini tergantung dari perangkat yang kita gunakan. Semakin bagus perangkat, ya, semakin bagus teknologi perangkatnya, maka mungkin biayanya akan semakin mahal. Ya, biayanya akan semakin mahal. Nah, ini diperhitungkan. Nah, cost ini tergantung pada yang kedua ini, ya, speed and types of port atau interface. Jadi kecepatan ya, kecepatan dari perangkat ya, portnya, tipenya portnya ini fast Ethernet atau gigabit ya. Itu juga berpengaruh. Ya, tentu saja untuk yang gigabit itu biayanya lebih mahal daripada yang fast Ethernet yang hanya sampai ke 100 Mbps ya. Itu. Nah, ini akan kita jadikan patokan ya. Nah, tentu saja tipe port ini juga nanti tergantung apa yang akan kita lakukan di dalam jaringan tersebut ya. Yang kita lakukan di dalam jaringan tersebut itu apa?
Apakah hanya browsing, apakah hanya mengakses email, atau kita akan streamingan, atau kita akan video conference, dan sebagainya, itu tergantung dari mempengaruhi terkait dengan speed dan tipe portnya ini, kecepatan dan tipe port. Jelas tidak bisa kalau kita membangun sebuah jaringan menggunakan tipe portnya itu tidak sesuai. Contoh, misalkan kita mau streaming, video conference, dan sebagainya, kita menggunakan port yang kurang memadai. Misalkan contohnya, video conference itu kan paling tidak kita menggunakan yang 1 gigabit, ya, yang gigabit, untuk memperlancar proses streaming video. Ya. Kalau kita menggunakan yang fast Ethernet, yang hanya sampai 100 mega, ya mungkin akan terkendala. Ya. Nah ini akan berpengaruh ke cost-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah expandability, atau bagaimana kemungkinan nanti akan dikembangkan. Jadi memilih perangkat jaringan ini kita juga harus berpikiran ke depan. Apakah nanti ketika jaringan ini akan dikembangkan, ini perangkatnya ini akan diganti atau hanya ditambahkan modulnya saja. Nah ini harus kita pikirkan. Ya. Misalkan contoh kita dalam memilih switch ya. Switch itu kan ada beberapa port. Ya, ada yang 6 port, 12 port, 24 port. Nah, mungkin saat ini kebutuhan kita hanya 6 port karena mungkin kliennya hanya sedikit ya. Nah, ketika nanti organisasi kita berkembang, ya, kliennya semakin banyak, ya, maka dibutuhkan port-port yang lain. Nah, ini harus diperhitungkan. Ketika kita nanti mengembangkan jaringan, kira-kira perangkat jaringan ini hanya butuh penambahan modul. Ya. Kalau di Cisco Switch itu kan bisa ditambahkan ya modulnya itu. Ataukah akan mengganti seluruhnya? Tentu saja ini akan berpengaruh ke cost-nya lagi, ya, biaya. Kemudian terkait dengan fitur-fitur yang ada di sistem operasinya. Nah, ini sistem operasi tentu saja sistem operasi jaringannya ya. Apakah dia mendukung layer switch, layer 3 switching, atau mendukung NAT, mendukung DHCP, security, QoS, atau VoIP ya. Ini tentunya kita harus perhatikan. Ya, kalau umumnya biasanya kalau tidak perlu neko-neko ya, itu biasanya kita cukup NAT, DHCP, dan security ini saja. Karena apa? Semakin banyak fiturnya, jelas nanti akan menambah cost-nya ini. Nah, yang kita butuhkan di jaringan itu apa? Yang skala kecil itu. Kalau di rumah ya paling cuma ini saja ya. Kalau di kantor mungkin ditambahkan layer 3 switching biar nanti bisa ngeblok situs-situs tertentu dan sebagainya. Oke. Kemudian proses IP addressing ya, IP addressing di jaringan. Nah, terkait dengan IP addressing, ya tentu saja ini harus kita kita pikirkan ya, jangan sampai nanti ada IP address yang mubazir terkait kemarin ya, waktu subnetting ya. Subnetting itu kan kebutuhan IP, itu harus penting diperhatikan. Ya. Kenapa sih Anda menggunakan kelas C? Ya, kenapa menggunakan IP ini, IP ini, IP ini? Nah itu harus dijelaskan dengan detail. Jangan sampai menggunakan IP ini, kenapa menggunakan IP ini? Ya pakai IP-nya saja Pak, nah itu nggak boleh. Ya, Anda harus paham betul kenapa Anda menggunakan IP tersebut. Ya. Nah, beberapa skema IP addressing itu biasanya ada beberapa device yang akan kita berikan IP. Ya, yang pertama adalah end user device. Ya, ini end user device itu biasanya
terkait dengan jumlahnya berapa, ya tipenya apa, ya. Jumlah kliennya atau jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Itu end user device, ya, ada kliennya, kemudian ada printer dan sebagainya, apakah secara wireless atau remote atau bisa digunakan untuk remote access. Kemudian server dan peripheral, ya, ada printer, ada CCTV, ada server web server, ya, DNS server dan sebagainya. Kemudian ada intermediary device yang switch, access point, router dan sebagainya. Nah, itu juga harus dipikirkan IP address-nya. Nah, mungkin skemanya akan menjadi seperti ini ya. Contohnya ini adalah contoh skema penggunaan IP address ya yang terstruktur dengan baik. Ada default gateway, ya default gateway-nya itu apa saja. Default gateway kan akan terlihat di ini topologinya ya. Default gateway itu kan akan terlihat di topologinya ini. Ya, jadi perlu diingat, Anda harus mengingat prinsip default gateway karena default gateway-nya salah, maka kemungkinan tidak akan terhubung. Ya. Default gateway-nya menggunakan IP berapa, ya. Kemudian switch-nya menggunakan IP berapa sampai berapa, ya. Kemudian access point-nya, ya. Kemudian printer dan sebagainya. Ini harus didesain dulu. Jangan sampai langsung nyomot dan sebagainya. Ya. Ini. Nah, kalau dokumentasinya ini terstruktur dengan baik, maka kita akan tahu. Misalkan yang mati kok IP 18 mati ya. IP 18 itu apa? Oh, server. Nah, berarti servernya ini digunakan untuk mempercepat proses troubleshoot. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ya, mirip ketika seperti kita mau melakukan subnetting. Ya. Kemudian redundansi di dalam small network ya. Redundansi di sini maksudnya adalah cadangan ya, cadangan. Apakah di jaringan kecil itu butuh cadangan? Ya perlu ketika nanti jaringan kecil tersebut mengolah data yang sangat vital. Ya. Jadi butuh availability, ya, ketersediaan data yang tinggi atau reliability ya, high reliability. Itu butuh, ya. Jadi ketika server ini betul-betul dibutuhkan, maka harus ada setiap waktu dibutuhkan itu harus tersedia. Contohnya ini adalah jalur redundan. Jadi kalau jalur mati masih ada alternatif jalur yang lainnya. Ya, ini contoh adalah redundan. Cadangan. Biar nanti kalau mati jalur satu atau mati device-nya yang mati, masih ada device yang lain yang mengatur. Kemudian ada traffic management. Nah, ini yang banyak dibahas oleh teman-teman yang mengambil mata kuliah skripsi ya, mengambil skripsi dengan tema jaringan ini terkait traffic management. Ya. Traffic management ini adalah memprioritaskan mana traffic yang sekiranya itu sangat vital. Contoh kalau di sini ini adalah contoh prioritas traffic di dalam jaringan. Prioritas pertama adalah voice ya. Voice itu kan memang harus butuh prioritas tinggi. Karena apa? Ketika kita bicara itu kan kalau trafficnya terkendala itu kan pasti putus-putus, tidak jelas dan sebagainya. Maka ini dijadikan prioritas yang tinggi. Kemudian ada SMTP, ini digunakan untuk email. Jangan sampai kalau mengirim email ini kita mengalami kendala. Kemudian ada instant messaging, ya itu dibuat normal ya kalau untuk chat dan sebagainya. Kemudian FTP di low, ini contoh urutannya. Ya. Nah ini juga sama ketika kita terkait manajemen bandwidth ya. Ini kita juga harus tahu kebutuhannya. Yang banyak skripsi di jaringan itu membahas tentang manajemen bandwidth ya.
Nah, ini yang belum pernah dibahas. Kebutuhan di dalam jaringan kok perlu adanya manajemen bandwidth itu kenapa perlu di manajemen? Nah, itu banyak sekali alasan-alasan yang kurang pas ya. Bandwidth-nya lambat. Bandwidth lambat itu kan banyak faktor. Ya. Bisa jadi bandwidth yang kita sewa dari provider kurang atau proses distribusi ke klien itu mengalami kendala. Contohnya kendalanya apa? Routernya mungkin, ya, routernya kecepatan router dari klien ke router, ya. Kemudian media transmisi kabelnya, ya. Atau kalau ada akses point, kecepatan akses pointnya berapa? Nah itu juga harus dicek. Kenapa kok lambat? Ya. Dari kliennya sendiri dia mempunyai NIC-nya berapa? Ya, kemampuan NIC-nya. Kecepatan NIC-nya, apakah sudah mendukung gigabit atau masih mega. Nah itu juga harus diperhitungkan. Jadi tidak asal lambat, tidak terbagi rata, ya, tidak ada manajemen bandwidth, itu adalah alasan klasik yang tidak mendasar. Kenapa lambat? Kenapa beda antara satu klien yang satu dengan klien yang lain? Bisa jadi kecepatan NIC kliennya berbeda. Yang satu kecepatan NIC-nya itu sampai gigabit, yang satu hanya sampai megabit, ya jelas beda. Ya, nah itu juga harus dibahas, ya, harus dibahas. Kemudian aplikasi-aplikasi dan protokol apa saja yang digunakan. Ya, kalau aplikasi-aplikasi di Small Network ini ya yang memang benar-benar dibutuhkan ya. Contohnya email, kemudian web browser, ya. Kemudian kalau ada digunakan untuk remote ke server menggunakan SSH, atau kalau ingin bertukar ya menggunakan FTP, ya. Seperti itu. Ya. Kemudian application layer, ya, application layer yang digunakan untuk komunikasi, ya, komunikasi di klien. Beberapa protokol yang digunakan itu ada SSA yang digunakan untuk remote, ya. Kemudian ada server, ya, ada email server, FTP server, ya. Tuh, nah contohnya ini. DHCP server. Paling yang sering kita gunakan di dalam jaringan kecil itu DHCP server sama DNS server, ya. Sama SSA tadi. Kalau FTP server kayaknya kurang terlalu digunakan untuk jaringan kecil. Email server kita nggak butuh karena kita sudah include ke providernya, misalkan Google dan sebagainya. Web server juga nggak perlu karena kita tidak kita untuk web servernya ini kan kita biasanya hosting, ya. Jadi kita tidak perlu nyimpan server untuk web sendiri. Nah, ini contohnya web server. Protokol yang digunakan adalah HTTP ataupun HTTPS. Kemudian email server itu ada SMTP, IMAP, POP3 kemarin kita sudah jelaskan. Ada FTP server, ada FTP, ada FTPS, ada SFTP, ya. Ada FTP secure dan secure FTP, ya. Tuh. Kemudian ada DHCP server, ya. Kemudian ada DNS server. Nah, ini kemarin beberapa server yang sering digunakan di jaringan kecil, cuman ya kita biasanya hanya DNS dan DHCP saja, ya, karena untuk koneksi atau IP, pemberian IP di klien. Kemudian ada voice dan video application, ya. Voice dan video application ini adalah contohnya menggunakan conference seperti kita ini, ya. Nah, ini kita juga harus melihat kira-kira kebutuhannya apa, ya, untuk proses conference seperti ini atau IP telepon ini. Tapi sekarang kayaknya kalau kita membangun voice dan video application, ya, itu kayaknya kok tidak worth, ya. Karena apa? Membutuhkan infrastruktur yang banyak, ya. Dan kita sudah bisa menggunakan aplikasinya, ya. Contoh seperti ini, ya. Ini kan kita tinggal pakai, nggak perlu menyiapkan server dan sebagainya. Servernya dari penyedia layanan, ya. Terus kemudian kayak VoIP dan IP teleponi, ya.
Itu kita bisa menggunakan contohnya adalah WhatsApp, yaitu bisa kita gunakan untuk telepon juga, kita gunakan untuk video conference juga. Jadi tidak perlu harus menyiapkan server sendiri. Ya. Kemudian ada real time application, ya. Itu ada apa namanya TOS, ya, digunakan untuk streaming biasanya. Ya. Kemudian menyiapkan untuk pertumbuhan jaringan ke arah jaringan yang besar. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mempersiapkan dari small network ke large network? Yang pertama adalah network documentation. Dokumentasi terkait jaringan kita, baik secara fisik maupun logik topologinya. Kemarin kita sudah membahas physical topologi dan logical topologi, ya. Anda sudah paham perbedaannya. Kemudian device inventory, perangkat-perangkat apa saja, ya, perangkat-perangkat apa saja yang kita gunakan atau connect ke jaringan. Server, kemudian kliennya, printer, dan sebagainya yang masuk atau berada di dalam jaringan tersebut. Itu perlu kita lihat. Kemudian budgetnya berapa yang kita gunakan untuk proses perkembangan jaringan. Kemudian traffic analysis. Nah, traffic analysis ini yang kita gunakan untuk melihat, ya, apa saja protokol yang digunakan dan aplikasi-aplikasi apa saja yang berjalan. Nah, dari situ kita nanti akan tahu. Ketika nanti ada perkembangan jaringan, misalkan kita akan menggunakan aplikasi streaming. Nah, bandwidth-nya cukup enggak? Nah, itu yang kita perhatikan. Kemudian misalkan kita mau nambah server lagi, ya. Topologinya ini mau ditaruh di mana? Ya, kemudian dia akan menggunakan IP berapa? Nah, seperti itu, ya. Itu network documentation. Kemudian protokol analisis. Protokol analisis ini adalah perlu dilakukan untuk melihat protokol-protokol apa saja yang sering digunakan. Tujuannya apa? Agar protokol yang tidak digunakan itu bisa kita matikan. Kalau memang tidak butuh, ya tidak kita gunakan, kita matikan saja daripada nanti akan membuat celah keamanan. Ya, daripada membuat celah keamanan. Ya, itu. Ya, yang paling sering digunakan ya DNS, kemudian HTTP, ya, ICMP, ping, dan sebagainya. Yang selain itu bisa kita matikan. Ya. Kemudian terkait tentang tool-tool jaringan yang ada di employee itu ya maksudnya klien, ya. Itu kita harus perhatikan supaya apa? Tujuannya adalah digunakan untuk proses analisis. Contoh misalkan, kok jaringanku sekarang lambat, ya? Kecepatannya lambat nih. Saya mau akses internet kok lambat. Nah, itu kita perlu cek, jangan sampai oh berarti tambah bandwidth. Oh berarti tidak ada bandwidth management. Belum tentu, ya. Contoh dari employee utilization itu kita bisa menggunakan ini, ya. Task management, task manager. Nah, banget. Nah, dari task manager ini kita bisa melihat, ya, di resource monitor nih, ya, kita bisa melihat aktivitas. Ya. Kalau jaringan, ya ini, ya terkait ini. Network activity-nya apa? Nah, network activity-nya. Aktivitas yang ada di network atau jaringan itu apa sih? Ya. Apa yang ada di situ? Nah, misalkan kita tiba-tiba lambat, kita lihat di sini, apa yang ada di sini? Jangan-jangan nanti ada virus yang menu-menui bandwidth atau menu-menui jaringan. Nah, kita bisa lihat ini kecepatannya berapa.
penggunaan Ethernet-nya berapa. TCP connection-nya, oh dia menggunakan TCP ya. Nah ini bisa kita lihat di sini, kita monitoring. Nah dari proses monitoring ini nanti akan ketemu penyebab ketika nanti permasalahan terkait dengan jaringan. Seperti itu ya. Nah ini contoh ya, penggunaan apa namanya, data ya, penggunaan yang sudah apa namanya, yang sudah menggunakan bandwidth-nya. Kemudian untuk proses verifikasi koneksi seperti kemarin ya, kita menggunakan ping ya, threshold ya. Kalau ping teman-teman juga sudah tahu, ya, ping tujuannya digunakan untuk mengirimkan paket, yang tujuannya adalah digunakan untuk mengetahui apakah tujuan yang kita kirimi paket tersebut adalah ada atau tidak, atau available atau tidak. Kemarin untuk ping itu kan ada 3 ya, ada reply, ya, reply berarti paket yang dikirimkan sampai. Kemudian network unreachable, berarti jaringan yang kita tuju itu tidak ada. Kemarin kan jaringan kan ada local network, ada remote network. Kemudian ada host unreachable. Kalau host unreachable itu berarti host atau tujuan yang kita kirimi paket itu tidak ada. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada extended ping, ya, ping dengan sedikit tambahan ya. Ini hanya bisa dilakukan di router ya, router ataupun di perangkat intermediary, ya, router, switch dan sebagainya. Kemudian ada threshold. Kalau threshold kemarin kita gunakan untuk melihat rute, jalur dari pengirim ke tujuan. Lewat jalurnya benar enggak? Ya. Tuh. Ya, kalau di seperti ini, ya berarti istilahnya jalurnya bisa dilewati. Kalau request timeout seperti ini, berarti jalurnya mati, ya tidak bisa dilewati. Ini ya. Kemudian ada extended threshold juga sama. Threshold, kalau threshold itu ada di Windows, kalau threshold itu ada di Unix. Ya. Kemudian konfigurasi yang ada di host dan iOS, ya itu kalau yang pertama adalah konfigurasi IP. Kalau IP saya kira teman-teman sudah bisa ya mengkonfigurasi IP. Kalau di Windows ya itu menggunakan ini ya, IP config digunakan untuk berapa berapa sih IP-nya. Nah, kemudian ada config all itu untuk mengetahui secara detail ya, kemarin kita sudah bisa. Kemudian IP config release, renew dan sebagainya digunakan untuk proses DHCP klien ya. Release untuk apa namanya untuk apa meminta konfigurasi IP dari DHCP, kalau renew untuk pembaruan IP-nya. Kemudian display DNS digunakan untuk melihat DNS-nya, sama seperti NS lookup ya. Kemudian ini konfigurasi IP di Linux host, ya. Ini sama saja sih ya. If config, kalau di Linux itu menggunakan if config, kalau di Windows IP config. Beda antara F dengan P saja. Kemudian di macOS itu sama if config, karena macOS itu pada dasarnya dia menggunakan Unix dan Linux itu mirip. Ya. Dan ARP itu digunakan untuk melihat apakah saya itu mempunyai tetangga di dalam jaringan ini. Itu ARP main A itu digunakan untuk istilahnya mendiscovery ya, melihat apakah ada tetangga saya di dekat saya dalam satu jaringan ini. Nah, di sini kan kita bisa melihat dari ARP ini kita bisa
melihat topologi jaringan. Kalau ARP biasanya dia satu kompleks ya, istilahnya satu jaringan. Kemudian ada perintah-perintah yang digunakan untuk konfigurasi yang ada di EOS Cisco, ada running config, show interface, show IP interface brief, ARP dan sebagainya. Ini kemarin kita sudah lakukan ya, show version ya, ini digunakan untuk melihat versi dari iOS-nya ya. Kemudian informasi terkait device, ya, show protokol apa yang beroperasi atau yang hidup, ya, IP route kemarin sudah ya. Kemarin kan kita membuat topologi berdasarkan dari IP route kan bisa ketahuan. Ya. Kemudian ARP tadi, ya, so IP interface ini digunakan untuk melihat interface apa saja yang ada, ya, dan IP-nya. Ya. So interface ini, so IP interface, ya. Kemarin sudah kita gunakan. Kemudian CDP, kalau CDP ini digunakan untuk melihat, ya, melihat device tetangga. Istilahnya kalau ini kan tadi klien ya. Kalau yang ARP ini untuk melihat klien yang ada di sebelahnya. Tapi kalau yang CDP ini digunakan untuk melihat intermediary device, router ataupun switch yang ada di sebelahnya. Nah, ini gabungan dari CDP dan ARP tadi itu bisa melihat topologi secara utuh. Kalau CDP itu digunakan untuk menggambar intermediary device-nya. Kalau yang ARP main A tadi digunakan untuk menggambar kliennya apa saja sih. Nah, itu. Nah, ini komplit ya dengan jenisnya. CDP ini adalah Cisco Discovery Protocol ya, protokol buatannya Cisco yang digunakan untuk melihat apakah ada tetangga, router atau switch di sebelah saya dalam satu jaringan itu. So IP interface brief sama digunakan untuk melihat IP yang sudah dibuat untuk interface tertentu. Interface ini IP-nya berapa, apakah sudah up atau down, statusnya. Ini kalau di router ya, kalau ini di switch. Kalau di switch biasanya dia ada VLAN. Ya, jadi kalau ada VLAN seperti ini berarti ini adalah IP dari switch. Ini subversion ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau in this demonstration, I'm using the TerraTerm terminal emulation program to ini get to the console menggunakan command TerraTerm line ya. Biasanya interface kita akan of a menggunakan terminal ya. 4321 router. I'll press enter and then type enable, and then I'll use the show version command from within privilege exec mode to view information about the router. At the top of the show version command, I can see the Cisco iOS software version that is running on this router. This shows me that the router is running the universal K9 image, which provides all the basic Cisco iOS software features, including support for strong cryptography. It is the extended maintenance package, major release 16, minor release 6, and rebuild number 4. I can also see that the router has been up for 4 minutes. I'll press the space bar to display more output. This tells me the name of the iOS image file and that it is located in boot flash memory. ISR 4300 refers to the hardware platform for which this image was built. You'll recall that I'm using a 4321 router. Again, here is the version for the iOS image file, and SPA means that the image has been digitally signed. The bin at the end of the file name refers to the file format. In this case, it is a binary file. Here we see the reason for the last reload. This indicates that I issued the reload command to restart the router. This information can be helpful when troubleshooting, especially if you have a router that crashes. Below is information regarding the cryptographic features of this router.
I'll press the space bar twice to display the rest of the output. Next, we have information on licensing. It is broken up into two Ini categories, biasanya kalau suite perangkat licensing Cisco and yang hardware technology ya, ini package akan detail licensing. seperti ini. Tapi First, kalau yang let's pakai examine tracer kayaknya technology tidak sedetail package ini. licensing Ya, information. tidak This sedetail ini. indicates that we Ya. have a Ini biasanya permanent digunakan untuk yang license perangkat for the Cisco yang hardware-nya. IP-based Kalau K9 hardware memang akan package, detail ya. which is the default image Ya, feature akan set detail. and the package and Tapi kalau feature yang set pakai that was tracer itu specified when tidak the router sedetail was ini. ordered. Ya. It shows that it will continue. Oke. Kemudian tentang troubleshooting metodologi. Jadi metodologi yang digunakan untuk troubleshoot ini untuk dari Cisco ada 6 step. Nah, ini juga bisa Anda gunakan ketika nanti proses analisis. Ya, di dalam analisis ya, analisis permasalahan, kalau Anda membuat skripsi, ini bisa Anda lakukan step-stepnya seperti ini ya. Step yang pertama adalah identifikasi masalah. Masalahnya apa sih? Ya. Oh, masalahnya internetnya lambat. Ya. Masalahnya internetnya lambat. Terus apa nanti tool yang digunakan? Oh, nanti akan saya menggunakan apa ya? Speed test, kemudian ada kita lihat digunakan untuk IDM, ya. Nah, seperti ini. Pertama adalah mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Internetnya lambat. Ya, terus nanti apa yang akan kamu gunakan untuk ngeceknya? Toolnya apa saja? Speed test, kemudian IDM. Ya. Yang kedua adalah establish a theory of probable cause. Jadi menerapkan beberapa teori, istilahnya mengambil beberapa teori yang digunakan yang bisa menyebabkan permasalahan tersebut. Jadi mengambil beberapa teori yang bisa menyebabkan permasalahan tersebut. Contoh, jadi internetnya lambat. Kira-kira apa ya maksudnya teorinya? Teorinya internetnya lambat, misalkan data atau kuota atau apa namanya bandwidth yang diberikan dari provider kurang. Oke, nanti kita cek. Ya. Kemudian apalagi kecepatan routernya itu tidak bagus. Ya, antara bandwidth yang diberikan provider dengan kecepatan router itu tidak sesuai. Misalkan contohnya bandwidth-nya itu giga ya, ukurannya giga, tapi routernya menggunakan hanya kecepatan routernya hanya sampai mega, itu kan tidak baik, ya tidak sesuai. Nah itu beberapa teori-teori sehingga kecepatan internet dari klien itu lambat. Kemudian apalagi akses poinnya, kecepatan akses poinnya juga lambat. Ya tidak sesuai. Wong bandwidthnya giga kok akses poinnya cuma sampai mega. Ya. Kemudian kabel, misalkan kabel yang digunakan. Kalau menggunakan kabel ya kabel yang digunakan UTP-nya versi berapa? Jangan-jangan tidak support kecepatannya. Nah kemudian dari kliennya, dari sisi klien, jangan-jangan NIC-nya kliennya, interface kliennya, LAN card-nya kliennya itu juga tidak sesuai. Contoh, diberikan kecepatan sampai giga, tapi kliennya hanya mampu sampai mega. Ini nggak cukup kan? Jadi harus sesuai. Nah kemudian step yang ketiga adalah ngetes tadi ya teori-teorinya. Oh asumsinya seperti ini. Nah ini dites menggunakan tool-tool yang tadi ya. Dibuktikan, tes ini dibuktikan benar nggak. Oh, iya. Nah setelah dites maka dibuat rencana nanti apa yang akan dilakukan. Ternyata hasil tes itu hasilnya adalah kecepatan interface yang ada di kliennya itu kurang. Ya sudah LAN card-nya diganti yang lebih baik. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah step 5, verifikasi solution and implement preventive measure. Jadi setelah itu tadi dipastikan ketika sudah diganti LAN card-nya, benar nggak sih kecepatannya nambah? Oh benar. Oh berarti ya sudah, berarti memang itu. Nah
Ketika nanti klien-klien terjadi seperti itu, maka itu disiapkan. Oh, klien-klien yang komputernya lama-lama silakan diganti semua LAN-card-nya menjadi yang baru. Nah, ini adalah verifikasi verify solution and implement preventive measure. Ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah mendokumentasi. Ketika tadi kliennya itu lambat internetnya, oh ternyata permasalahannya ada di LAN card-nya yang sudah jadul. Ya, actionnya apa? Ganti. Outcome-nya apa? Ya, kecepatannya klien menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah resolve or escalate. Ya. Nah, ada beberapa permasalahan, ya. Itu ada dua ada dua opsi. Yang pertama diselesaikan atau diganti istilahnya. Contohnya misalkan tadi kan kliennya kan LAN card-nya kan tidak sesuai ya. Istilahnya kecepatannya sudah tidak sesuai. Itu bisa diselesaikan enggak? Tidak bisa ini karena apa? Hardware. Ya. Oh ya sudah diganti. Diganti ditingkatkan ke yang lebih baik. Nah, itu contohnya. Misalkan tadi kliennya sudah bagus. Ya, kok ini timpang ya antara klien yang satu dengan yang lain. Kecepatan internetnya. Bisa diselesaikan enggak? Bisa. Dengan cara apa? Menggunakan bandwidth management. Ya. Jadi semua user diberikan kecepatan yang sama. Nah, itu contohnya seperti itu, resolve. Ya, diselesaikan. Kalau escalate tadi ya tidak bisa diselesaikan ya sudah diganti. Ya, itu namanya escalate. Kemudian debug. Ya, debug ini fungsinya digunakan untuk mendebug perangkat-perangkat yang sekiranya itu ada permasalahan ya. Permasalahan terkait dengan sistem operasinya kalau ini. Kemudian monitoring terminal ya, menggunakan telnet ataupun SSH ya. Kemudian terkait troubleshoot skenario ya, skenario pemecahan masalah ya. Yang pertama adalah duplex operation and mismatch issue ya, duplex komunikasi. Jadi komunikasi perangkat intermediary itu kan ada dua tipe ya, half duplex dan full duplex. Half duplex ya itu satu mengirim satu menerima, kalau full duplex semuanya bisa saling mengirim. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi jadi perangkat intermediary ini bisa disetting modenya. Modenya bisa disetting apakah half duplex atau full duplex. Kalau semuanya ini harus disetting sama ya. Kalau semuanya hal duplex ya hal duplex semua. Kalau full duplex ya full duplex semua. Nggak bisa satu hal duplex yang satu full duplex. Tidak bisa. Ya. Jadi harus disesuaikan. Terus kemudian terkait isu IP address. Ya. Yang jelas kemarin kesalahan IP address, kesalahan kesalahan konfigurasi IP itu bisa terjadi di klien maupun di intermediary-nya. Ya. Kemudian kesalahan DHCP, settingan DHCP dan sebagainya. Nah, ini bisa terjadi. Nah, ini terkait isu dari IP address. Ya. Kesalahan konfigurasi IP address. Kalau yang di router kesalahan DHCP, konfigurasi DHCP ya. Kalau di klien biasanya ya kesalahan setting. Kemudian terjadi kesalahan default gateway. Nah ini kesalahan di default gateway itu kadang sering terjadi. Kok saya nggak bisa internet ya? Nah dicek default gateway-nya benar nggak? Nah, karena ini vital bagi klien, default gateway ini sangat vital. Kalau gateway-nya salah, ya tidak bisa terkoneksi keluar.
setelah gateway tersebut. Nah, kalau DNS issue ya misalkan kita connect ke internet tetapi tidak bisa browsing. Ya, itu biasanya ada DNS isunya ini. Jadi ketika kita mengetikkan www.cisco.com itu browser tidak tahu karena tidak ada DNS servernya. Atau kita mengetikkan alamat IP sekian 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 di browser itu tidak keluar. Nah, itu biasanya terkait dengan DNS DNS server ya. Kalau kita tidak mempunyai DNS server sendiri, itu bisa menggunakan public DNS server ya miliknya. Contohnya miliknya Google ya. 888 ya itu. Cuman ini ya kalau kita menggunakan ini kurang aman sih ya. Karena kita keluar ya, keluar. Jadi data kita keluar untuk proses penggunaan DNS server ini. Ya. Seperti itu. Nah, ini digunakan ya. Jadi kalau kita bisa browsing, connect ke internet, ngeping ke connect ke internet, ya, connected, tapi kita tidak bisa browsing karena kita tidak bisa memanggil www.google.com itu nggak bisa, tidak diketemukan. Nah, itu biasanya DNS-nya, DNS-nya yang jadi masalah. Nah, ini summary, berarti sudah selesai. Terkait dengan device, ya, cara pemilihan device tadi kita sesuaikan, ya. Kemudian memilih application dan protokol yang diperlukan di semua jaringan. Kemudian hal-hal apa saja yang diperhitungkan atau diperhatikan ketika kita mau mengupgrade dari jaringan kecil ke jaringan yang lebih besar. Verifikasi koneksi, ya, konfigurasi host dan iOS. Kemudian 6 langkah metodologi troubleshoot tadi ya. Kemudian skenario, ya, ketika terjadi permasalahan duplex communication, kemudian kesalahan IP address, kesalahan gateway, dan kesalahan di DNS-nya. Baik itu teman-teman, ada pertanyaan? Ini adalah chapter terakhir, seperti yang tadi saya sampaikan di WAG, tolong dilihat yang masih di blok merah. Ya. Karena itu nanti akan kami jadikan sebagai parameter penilaian untuk mata kuliah Jarkom. Untuk UAS nanti dimulai tanggal 17. Untuk hari Kamis besok kita final exam, ya. Final exam, tolong dipersiapkan. Nanti akan waktunya saya buka dari hari Kamis sampai hari Minggu sama seperti kemarin. Bagi yang belum mengerjakan responsi yang final exam PT practice skill itu PT skill itu silakan diulangi. Ya. Bagi yang belum mendaftar netakat, saya mau bilang gimana lagi ya? Karena ini sudah perkuliahan sudah habis tinggal minggu ini. Kok Anda belum mendaftarkan diri ke netakat itu terus saya harus menyikapinya bagaimana itu. Ya. Padahal waktunya kan banyak ya, waktunya panjang kemarin itu. Ya. Kenapa nggak dimanfaatkan? Itu. Ya, mau gimana lagi ya? Kita hanya menyediakan fasilitas Anda yang menggunakan. Kalau Anda tidak menggunakan ya sudah. Ya. Mau gimana lagi? Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.